Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, semua yang dikasih Tuhan. Selamat pagi dan shalom. Selamat datang di Intimacy Worship. Mari pada pagi hari ini sebelum kita mengawali hari kita, saya mau mengajak kita untuk sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau memuji Dia, mau meninggikan namanya. Namun sebelum itu, saya mengajak kita untuk berdoa. Tiada hentinya Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu senantiasa terus bekerja Tuhan atas hidup kami, dimanapun kami berada dan apapun yang kami alami Tuhan. Kiranya kami terus bersuka cita dan kami terus memuji Engkau ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah hadirat Tuhan itu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan Allah di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat.
syukuri akan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir, Dia hadir. Ku sembah Kau Tuhan, hanya Kau yang kami perlu. Akan setiap pujian kita, akan setiap pengagungan kita buat Tuhan. Sebab hanya Dia yang ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan. Bekerjalah atas hidupku. Kami mau Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih lagi katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Aku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Yang ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia.
Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud, karena ia memimpin segala gerakan mereka. Berkatalah Saul kepada Daud, Ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa, dan lakukanlah perang Tuhan. sebab pikir Saul, Janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. tetapi Daud berkata kepada Saul, Siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Tetapi Michal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, Baiklah Mikal kuberikan kepadanya. Biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, Pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lagi Saul memerintahkan kepada para pegawainya, Katakanlah kepada Daud dengan diam-diam demikian. Sesungguhnya Raja suka kepadamu, dan para pegawainya mengasihi engkau. Maka sebab itu, jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, Perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya. Demikianlah jawab yang diberi Daud. Kemudian berkatalah Saul, Beginilah kamu katakan kepada Daud, Raja tidak menghendaki mas kawin, selain dari 100 kulit katan orang Filistin, sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi kepada orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikan merekalah semuanya itu kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima dari malam sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan.
Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini. Berkati setiap pemimpin yang ada, kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.